Saya sudah coba cari di Google dan yang saya mendapatkan itu yang pertama tentang pendapatan. Pendapatan itu adalah jumlah pendapatan yang diterima dalam suatu perusahaan itu besar, maka itu juga akan mempengaruhi arus kas yang ada dalam suatu perusahaan. Asal kita dapat mengontrol pengeluaran yang kita lakukan keluar. Contohnya seperti kalau kita menjual produk kita yang tinggi dengan nilai atau nominal yang tinggi, itu akan menghasilkan arus kas yang masuk itu juga besar. Tapi kalau kita punya produk yang kita jual itu rendah atau minim, itu akan mempengaruhi arus kas kita juga akan kecil. Menurut saya, yang kedua adalah biaya operasional. Artinya pengeluaran rutin yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya seperti membayar gaji karyawan, biaya sewa, biaya pemasaran, dan biaya produksi. Maka semakin banyak biaya operasional yang keluar, maka semakin kecil kas yang tersisa. Dari saya, kebijakan pengelolaan kas, artinya strategi untuk mengelola arus kas masuk dan keluar perusahaan dengan efisien. Contohnya, perusahaan harus memiliki jadwal pembayaran yang teratur untuk menghindari keterlambatan pembayaran kepada konsumen. Dari saya, investasi artinya pengeluaran dana atau sumber daya untuk memperoleh aset atau melakukan aktivitas dengan harapan mendapatkan pengembalian atau keuntungan di masa depan. Contohnya membeli saham perusahaan. Dari saya, penurunan penjualan. Artinya jika penjualan perusahaan menurun maka kondisi ekonominya akan buruk atau persaingan yang ketat, maka ini akan mengurangi pendapatan dan kas yang tersedia. Menurut saya, manajemen kas yang buruk artinya jika perusahaan tidak mengelola kasnya dengan baik, misalnya dengan tidak mempertahankan saldo minimum yang cukup atau tidak merencanakan untuk kebutuhan kas masa depan, ini dapat merugikan jumlah kas yang tersedia. Dari saya, hutang artinya jika perusahaan memiliki banyak hutang atau kewajiban yang harus dibayar, ini akan mempengaruhi kas yang tersedia. Contohnya pinjaman untuk usaha. Terima kasih.